Untuk menyukseskan program Tax Amnesty, Presiden Joko Widodo turun langsung dalam sosialisasi di beberapa kota. Selain disambut baik oleh ribuan wajib pajak, tema Tax Amnesty ternyata membuat dana asing mulai memasuki pasar keuangan Indonesia. Menyusul disahkannya Undang-Undang Tax Amnesty, pemerintah langsung bergerak cepat menarik pendapatan dari pajak para pengusaha. Upaya pertama yang dilakukan adalah sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut. 2 pekan terakhir Presiden Joko Widodo turun langsung melakukan sosialisasi. Presiden mensosialisasikan Undang-Undang Tax Amnesty ke beberapa kota besar seperti Surabaya dan Medan. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, forum-forum sosialisasi ini dihadiri kalangan pengusaha dan perbankan. Pertemuan itu sekaligus momen pemerintah untuk meyakinkan pengusaha Tax Amnesty bukanlah jebakan, tapi murni upaya mendongkrak penerimaan negara. Kenapa ini perlu dilakukan? Sebab karena sudah diundangkan, ini supaya memberikan keyakinan kepada siapapun yang akan menggunakan undang-undang ini atau tax amnesty ini, supaya mereka tidak ragu-ragu. Pemerintah sama sekali tidak ingin seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak, beberapa kelompok, bahwa ini bisa menjadi trap atau jebakan. Sama sekali tidak ada. Menyambut pelaksanaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak sejak awal pekan ini langsung mengkonsentrasikan seluruh kantor pajak Pratama atau KPP untuk melayani program pendaftaran pengampunan pajak. Demi suksesnya tax amnesty, KPP mengalokasikan 60% dari total pegawainya untuk fokus di program tersebut. Seluruh pegawai di kantor wilayah hingga kantor pelayanan pajak siap menerima laporan para wajib pajak yang ingin melakukan repatriasi modal maupun deklarasi aset dari dalam dan luar negeri. Tax amnesty mensyaratkan wajib pajak untuk membayar sejumlah uang tebusan yang tarifnya meningkat seiring dengan periode pelaporan. Penghitungan uang tebusan harta pun sudah disosialisasikan pemerintah. Meskipun pemerintah sudah berkali-kali mengemukakan manfaat besar dari tax amnesty, namun tidak semua pihak sepakat dengan hal itu, bahkan sejak ide kebijakan itu mengemuka. Sebagian publik menilai tax amnesty hanyalah karpet merah bagi para pengusaha. Perdebatan alot pun sempat terjadi di DPR untuk memuluskan RUU Tax Amnesty menjadi undang-undang. Sejumlah fraksi sempat mengusulkan agar draft RUU Tax Amnesty diubah, misalnya mengenai tarif uang tebusan yang dianggap terlalu rendah. Meski memakan waktu, tembok besar itu akhirnya terlampaui dengan pengesahan undang-undang tersebut. Presiden Joko Widodo langsung menyatakan rasa syukurnya dan meminta para menterinya mempersiapkan instrumen-instrumen investasi yang dapat digunakan untuk menampung dana dari kebijakan tax amnesty. Ketika semua dianggap selesai dan persiapan tengah dilakukan, penentangan terhadap undang-undang anyar itu muncul lagi. Sejumlah pasal digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK lantaran dianggap melanggar konstitusi. Mereka yang menggugat adalah Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Sejumlah alasan yang mendasari adalah Undang-Undang Tax Amnesty dinilai memberikan celah bagi pengemplang pajak, memberi prioritas kepada penjahat kerah putih, hingga memarginalkan pembayar pajak yang taat. Kami menyampaikan bahwa undang-undang ini merupakan praktek legal dari pencucian uang. Ya. Undang-undang ini menempatkan orang-orang yang memiliki uang yang besar, yang disimpan di luar negeri, yang khawatir uangnya terdeteksi, sebetulnya tidak perlu khawatir, menyembunyikan tentang asal-usul uang. Menanggapi hal itu, pemerintah langsung menyiapkan tim khusus. Presiden Joko Widodo sudah meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk bersiap menghadapi gugatan.
Melalui pembentukan tim khusus, pemerintah akan menggandeng pengacara hingga konsultan publik dalam menghadapi gugatan tersebut. Presiden Joko Widodo mengaku tidak takut atas kelompok yang menggugat Undang-Undang Pengampunan Pajak. Undang-Undang Teks Amnesti diperuntukkan untuk kepentingan bangsa, bukan kelompok. Presiden menyampaikan hal itu di hadapan 4.000 lebih pengusaha dan pelaku industri wajib pajak dalam sosialisasi kebijakan teks amnesti di Medan, Sumatera Utara. Jokowi meyakini teks amnesti adalah cara pemerintah untuk menarik dana masuk ke dalam negeri. Diterapkannya undang-undang ini akan berdampak kepada peningkatan penerimaan pajak yang berpengaruh positif untuk pembangunan infrastruktur, likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Adapun sejumlah kelompok yang menuntut undang-undang teks amnesti di Mahkamah Konstitusi, pemerintah sudah siap untuk pasang badan dengan menyiapkan tim khusus menghadapi gugatan itu. Ada pertanyaan lagi, Pak, ini kan undang-undangnya digugat di MK. Ya nggak apa-apa, demokrasi kita kan seperti itu. Undang-undang apa sih yang digugat di Indonesia? Tenang saja Bapak Ibu semuanya, bahwa kita, pemerintah, kementerian, ini akan kokoh menyiapkan tim menjelaskan bahwa teks amnesti ini adalah untuk kepentingan besar negara kita, bukan untuk menterinya, bukan untuk presidennya, bukan untuk negara, untuk bangsa. Demi suksesnya program teks amnesti sekaligus meyakinkan para wajib pajak, Presiden telah membuka saluran telepon khusus. Di depan 3.500 wajib pajak di Medan, Presiden mempersilahkan mereka menghubungi nomor khusus tersebut jika mereka punya keluhan terkait program ini. Di luar polemik hukum, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengungkapkan selama semester 1 tahun 2016, aliran dana asing yang masuk ke Indonesia sudah mencapai 108 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun 2015, yaitu sebesar 55 triliun rupiah. Menurut Agus, kebijakan pengampunan pajak atau teks amnesti menambah positif persepsi investor asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Tak hanya mendorong aliran dana asing masuk ke tanah air, Bank Indonesia menilai kebijakan teks amnesti dinilai bisa memicu penguatan nilai tukar rupiah tahun depan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diproyeksi bisa di level 13.300 hingga 13.600 per dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini menurut Agus juga akan menimbulkan persepsi positif dari investor asing karena perekonomian Indonesia dinilai akan lebih bergeliat dibandingkan sekarang dan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi berbagai resiko tetap harus diwaspadai ke depannya. Di antaranya terkait dengan suku bunga acuan Amerika Serikat yang besar kemungkinan akan dinaikkan pada tahun depan. Hal ini akan membawa dana di pasar keuangan kembali ke Amerika Serikat. Kebijakan pengampunan pajak ternyata menjadi sentimen positif bagi pelaku pasar keuangan nasional. Nilai dan frekuensi transaksi di pasar modal mengalami peningkatan pada Juni 2016. Rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mencatat, di tengah kondisi ekonomi global yang tertekan hasil referendum Brexit pada Juni 2016, pasar modal Indonesia justru mencatatkan net buy oleh asing sebesar 22 triliun rupiah di pasar surat berharga negara dan 8,8 triliun rupiah di pasar saham. Net buy asing di pasar modal merupakan arus masuk bulanan terbesar sejak Maret 2015. Sementara pada Juni 2016, Indonesia kebanjiran dana asing yang masuk ke pasar keuangan sebesar 30,8 triliun rupiah. Kedepan, OJK menilai kondisi ekonomi tumbuh lebih baik, terutama dengan memanfaatkan momentum kebijakan teks amnesti.
Tahun ini ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh di kisaran 4,9 hingga 5,2%. Pelaksanaan pengampunan pajak yang berjalan sejak 18 Juli 2016 diklaim pemerintah mendapat sambutan positif. Animo tinggi terlihat dari banyaknya wajib pajak yang mendatangi kantor-kantor pelayanan pajak. Direktur Direktorat Jenderal Pajak Ken Dwi Jugiasteadi mengatakan animo wajib pajak dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan Presiden Jokowi di Surabaya beberapa waktu lalu, di mana jumlah wajib pajak yang mendaftar sebanyak 2.700 wajib pajak, melebihi target 2.000 wajib pajak yang ditetapkan Presiden. Kalau soal animo, teman-teman bisa melihat waktu sosialisasi Pak Presiden di Surabaya. Sebenarnya di Surabaya itu banyak yang beliau minta 2.000, yang datang 2.700, yang berdiri di luar pun banyak, nggak boleh masuk, ya. Karena memang tempatnya kalau bisa lebih dari itu sih lebih dari itu. Dan karena saking animonya, hari ini pun yang daftar di Kanwil-Kanwil juga udah banyak di KPP. Kementerian BUMN menargetkan dapat menyerap dana repatriasi sebesar 200 hingga 300 triliun rupiah. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah instrumen andalan telah disiapkan. Menteri BUMN Rini Sumarno mengungkapkan, saat ini terdapat 4 bank persepsi BUMN yang siap menampung dana repatriasi antara lain BTN, BRI, Mandiri, dan BNI. Selain itu, terdapat manajer investasi yang siap mengelola dana pengampunan pajak yaitu Bahana, Dana Reksa, Mandiri Sekuritas, dan BNI. Semua ini total kita harapkan kita bisa menyerap antara 200 sampai target kita sih antara 200. Kalau memang tergantung masuknya ya, tapi kita udah siapkan sampai 200 sampai 300 triliun. Pelaksanaan teks amnesti selama 9 bulan ke depan dinilai krusial. Selain menjadi penambal anggaran negara, program teks amnesti masih menyimpan sejumlah celah penyimpangan. Pengamat pajak Justinus Prastowo mengungkapkan, celah pertama yang harus diawasi adalah penggelembungan nilai utang oleh peserta teks amnesti. Penggelembungan nilai utang ini dilakukan demi menurunkan nilai uang tebusan yang akan dibayar kepada negara. Celah kedua dari sisi aparat pajak, di mana pemerintah perlu mengawasi penghentian penyidikan dan pemeriksaan oleh aparat pajak. Sejauh ini pemerintah menyadari sejumlah celah itu dan telah membentuk tim pengawas pengampunan pajak yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Sementara Ditjen Pajak akan mengawasi kebenaran laporan wajib pajak peserta teks amnesti melalui surat pemberitahuan SPT pajak tahun berikutnya.